Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejak kemarin, rombongan calon jemaah umroh sudah berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Arab Saudi. Lalu bagaimana proses selanjutnya ketika sampai di Arab Saudi? Akan langsung saya tanyakan kepada Sekjen DPP Amfuri, HM Farid Al-Jawi. Pak Farid, Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid telah bergabung bersama dengan kami di Metro Siang. Pak Farid, saya ingin pastikan hingga Iya, siang halo. hari ini, sudah berapa banyak jemaah umroh yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi? Oke, sesuai dengan list kemarin itu totalnya sekitar 360. Namun memang ada beberapa yang tertunda karena terkait tidak melewati, tidak memenuhi hasil swabnya positif sehingga tidak diberangkatkan. Dan ada juga yang visanya telat. Namun insya Allah di tanggal 3 sudah bisa diberangkatkan. Yang saat ini berangkat berjumlah kurang lebih 317 jamaah. Oke, berarti yang sudah diberangkatkan 317 dan sisanya nanti akan menunggu dari proses administrasi. Bagaimana kondisi dari jamaah yang sudah berangkat dan bagaimana kondisi di Arab Saudi saat ini? Apa yang harus mereka jalani? Kondisi di Arab Saudi mulai kita berangkat, protokol kesehatan sudah diterapkan. Ketika masuk ke dalam pesawat, pramugari sudah mempersiapkan hand sanitizer untuk para jamaah. Sampai dengan bersih dan duduk di pesawat sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Yang kedua, di dalam pesawat juga kita sudah mengisi deklarasi untuk kesehatan yang akan diambil oleh petugas kesehatan ketika mendarat di Arab Saudi. Nah, begitu mendarat di Arab Saudi, ya jamaah keluar, kartu kesehatannya diambil oleh petugas dan memasuki ruangan untuk pengecekan suhu. Setelah pengecekan suhu, ya jamaah keluar dan masuk ke counter untuk memeriksa keabsahan PCR atau swab yang dibuat di Indonesia. Setelah itu keluar imigrasi. Setelah keluar imigrasi, mereka mengambil tasnya masing-masing. Tentunya tas ini sudah disemprot, disterilisasi dengan disinfektan. Dan tetap jamaah menjaga jarak. Demikian. Betul. Bukankah ada kewajiban untuk karantina 3 hari, Pak Farid, sesampainya di Arab Saudi? Betul. Sesuai Arab Saudi, ya tadi setelah keluar imigrasi, mengambil tas, mereka menuju bis. Nah, di bis ini kapasitasnya 40 itu hanya boleh diisi untuk 20 orang. Ya. Jadi satu bis kapasitas 40 diisi 20 orang dan berangkat menuju ke hotel sesuai dengan hotel yang dipesan. Sesampainya di hotel, ya tetap protokol kesehatan diterapkan, bagasi diturunkan dan disterilisasi lagi, disemprot disinfektan, baru masuk ke dalam hotel. Setelah masuk ke dalam hotel, ya, jamaah langsung masuk ke dalam kamar. Ya. Dan di dalam kamar, jamaah karantina selama kurang lebih 3 hari. Dan tidak boleh keluar kamar, karena peraturannya sangat ketat sekali. Bahkan makan pun diantar ya, dari luar ke dalam kamarnya masing-masing. Saat ini saya juga masih karantina di kamar hotel, walaupun hotelnya dekat dan kita bisa melihat haram, namun kita tidak boleh keluar kamar. Oke. Apakah kebutuhan selama karantina, Pak Farid, di sana mencukupi untuk jemaah umroh? Untuk kebutuhan karantina, ya itu sudah dipenuhi oleh pihak hotel dan pemerintah Arab Saudi, termasuk kita dikasih satu kit paket yang berisi hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, masker, dan di kamar pun disterilisasi. Jadi sebelum masuk ke kamar itu sudah steril. Dan untuk kebutuhan makan pagi, siang, sore juga diantar ke dalam kamar beserta buah-buahan dan yang lain-lain.
Dan apakah satu kloter dari Indonesia ditempatkan dalam satu hotel yang sama atau dipisah-pisah hotelnya dan juga penempatannya? Karena ini perdana, ya, kita ada dua hotel yang sebelahan bintang 5, karena totalnya juga sekitar 717. Ini hotelnya juga hotel standar, bagus, dan sangat layak. Oke, Pak Farid, berarti akan saya konfirmasi tidak ada pemeriksaan swab test kembali sesampainya di Arab Saudi, hanya memerlukan hasil swab test yang sudah dibawa dari Indonesia, betul ya Pak? Betul, di Arab Saudi tidak ada hasil tes kembali karena saat di Indonesia pun sudah difilter. Yang memang mereka positif, ya, COVID itu tidak akan diberangkatkan walaupun dokumennya sudah lengkap. Demikian. Pak Farid, setelah kemudian 3 hari karantina selesai di hotel, kemudian siapa yang akan menentukan apakah boleh untuk memulai ibadah umroh di sana, dan kalau tidak salah kelompok ibadah umroh juga dibatasi maksimal 50 orang. Betul. Kelompok ibadah umroh memang dibatasi. Jadi kita nanti ada petugas sendiri, mutawif yang khusus dari Saudi yang mengawal kita ketika kita keluar dari hotel. Namun sebelumnya kita mendaftar dulu melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Dan sistem itu nanti mengatur jam berapa kita bisa berangkat umroh setelah kita dikarantina selama 3 hari. Akan dialokasikan jam. Dan itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi pelaksanaan umroh sudah ditentukan dan tidak boleh lebih dari 3 jam. Ya, pelaksanaan umroh tidak boleh dari 3 jam dan tidak boleh lebih dari 50 orang dalam satu kelompok. Terima kasih Pak Farid Aljawi, Sekjen DPP Amfuri, telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Siang.